Yuk swastiastu semeton, Sobat Badung balik lagi di acara ngonsep tentunya di YouTube channel YouTube Pemkab Badung kita yang tercinta ya. Hari ini konsep hari ini berbeda ya. Masih dengan saya tentunya, masih dengan saya Yogi alias Ji Kenyatlannya. Kita tidak akan pernah membahas tentang udang di sini. Ya Sobat Badung ya, kita cukup membahas hal di luar udang karena kalau udang nanti saya sendiri bahas pakaian adat, nanti saya sendiri bahas pokoknya ya. Kita hari ini ngobrolin seputaran konsep hari ini ngobrolin seputaran apa? Kemarin kita sudah tentang persimaran duniawi, sekarang kita tentunya ngobrolin seputaran persenian duniawi ya, bersama dua seniman muda yang ada di Badung ya. Dua seniman muda yang ada di Badung ini, saya baru sih sebenarnya kenal sama beliau ya. Yang pertama ada, saya bilangnya Beli Arif, Pak ya. Arif. Beli aja. Beli Arif saja, sama Pak Putu Chandra. Iya. Ya, Yes. Chandra. Saya panggilnya siapa nih? Chandra aja lah. Chandra aja. Apa Sigrud? Boleh juga. Sigrud ya. Bebas. Sigrud, Beli Sigrud, karena dia ada apa namanya Sigrud Sigrud Artwork. Artwork Bali ya, oke ya. Ini Beli. Sebelumnya nih kan Sobat Badung banyak yang nggak kenal nih. Beli ini siapa sih sebenarnya? Kenapa sih bisa kami undang gitu ya? Orangnya ini dari mana gitu? Beli bisa nggak jelasin sedikit tentang ini, tentang ya Belinya pribadi lah. Kerja di mana dulu, terus mendalami ini sejak kapan, seni itu, seninya seni apa gitu misalnya? Ya. Boleh dari Beli? Oke, selamat pagi Om Swastiastu. Yes. Saya sendiri Wayan Arif Mas Riyadi. Saya asalnya asli Jimbaran, Bli. Asli Jimbaran. Ya, asli Jimbaran. Nah, saya basicnya tuh orang pariwisata. Karena saya sekolah dulu di jurusan pariwisata, kemudian sempat kerja juga di sini. Oke. Iya, sebagai komis kitchen. Oke, Ya, mantap. setelah itu pandemi selesai kerja, lanjut kerja di perusahaan GWK juga. Setelah itu saya sembari bekerja itu juga sering membuat prakarya-prakarya yang menyangkut tentang seni juga. Prakarya tentang Iya. seni juga. Itu termasuk ogoh-ogoh, tradisi Bali itu layang-layang, properti untuk pementasan, gambar juga. Oh, Gitu. berarti Beli ada basic seninya. Kalau Tapi nggak dibilang sekolah di basic- sana? Iya, tapi nggak sekolah belum pernah sekolah di. Keturunan berarti ada. Kalau dibilang keturunan seni, ya keturunan seni, cuma bukan seni rupa. Kalau di keluarga saya tuh lebih ke tepatnya seni tabuh, gamelan. Oke, karawitan ya, Iya, seni karawitan. karawitan. Oke, tadi dengan Beli Arif ya, Beli Arif ya. Sekarang Beli Putu Chandra, Beli Sigrud. Oke, Swastiastu, Swastiastu, semeton Saudara Sami. Perkenalkan, nama saya Chandra Pradita. Sering dipanggil juga Sigrud. Sigrud. Ya, Ya, nama kerennya Sigrud ya. Sigrud. Apa kada artin ya? Si Tawang. Oke. Sigrud siap and good gitu. Belinya lulusan mana? Kalau lulusan, saya lulusan isi dan pasar. Isi dan Ya, pasar. tapi jurusannya seni tari. Seni tari. Ya. Oke. Sekarang kerja di mana, Beli? Sekarang tiang kerja di Dinas Kebudayaan Dinas Kabupaten Kebudayaan Badung. Badung. Ya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Tapi juga berkecimpung di seni. Dunia ini Ya, ya. dunia apa? Sekarang Dunia di dunia perogoh-ogohan duniawi. Dunia perogohan. Ya, karena kita nih Iya. sudah menjelang ya, sudah menjelang nanti tahun Saka ya, nanti di tahun depan. Jadi persiapan sudah ada ya, Beli. Sedikit Beli. Belinya berarti beli Chandra dulu, basicnya berarti seni tari. Iya, betul. Seni tari, terus sekarang pindah ke dibilang seni rupa ya. Enggak pindah sih sebenarnya. Oh, masih? Dilah aja ngigal gitu loh. Oh, masih Masih nari. Nyambilnya ya sini gitu loh. Artinya side jobnya di sini Side gitu loh. jobnya di Ya, sini. side jobnya di sini. Kalau main jobnya tetap jadi ngigal gitu loh. Oh, masih nari juga. gitu. Cuma berarti waktu-waktu tertentu aja yang mengkhususkan Iya. kita terjun ke seni rupa. Itu berarti ya Beli ya? Bener. Kalau Beli Arifnya? Iya, Ya, hampir sama. Saya bilangnya Beli Arif apa Beli Mas Riyadi nih? Iya, dua-duanya sih Boleh? Oke, saya panggilnya Beli Arif aja. Iya. Lebih gampang kayaknya Arif. Beli Arifnya? Untuk saya sendiri, untuk saat ini lebih menekuni dunia seni rupa khususnya di ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Karena saya sendiri mengembangkan media juga
media miniatur Gogoh Bali. Saya include jualan, artinya include Oh, belinya di balik media apa tadi? Miniatur Gogoh Bali ya. Oke, kebetulan siap. artinya sambil juga open order juga, baik itu jasa, proses pengerjaan beberapa hal, sambil jualan online juga, jualan di rumah mengenai kebutuhan seni. Gitu. Oke, ini beli pertanyaan simpel. Beli kan pariwisata dulu ya. Iya. Beli tahu pariwisata di Badung tuh APBD-nya terbesar pariwisata. Iya, Beli. benar. Apakah ini kemarin saya ngobrol tentang Simar anak pariwisata, sekarang nonton ngobrol sama orang seni pariwisata juga. Gimana ini pariwisata ditinggalkan? Gimana nih beli? Kenapa bisa pindah? Sekarang jual gogoh, fokus jual gogoh sama apa lagi beli bilang tadi? Artinya properti kebutuhan. Properti kebutuhannya ya. Kenapa bisa beli? Apakah pendapatnya lebih besar? Apa gimana? Gimana Anda bilang itu relatif ya, tergantung karakter orang juga. Terus? Keinginan. Kalau saya sendiri kalau di pariwisata emang luar biasa untuk gajinya. Gajinya oke, luar biasa. Apalagi Sebelum kita mengenal komersil dunia seni. berarti ya nih Sebelum kita mengenal itu luar biasa. nih Tony ya, ini banyak yang nggak tahu Tony karena seni itu seni budaya yang di Bali itu kita tidak bisa nilai dengan uang kan, makanya kita susah bilang seni itu harganya berapa, tak ternilai lah. Kalau di pariwisata kita bisa menjajarkan, oh ini masih waiter, ini masih supervisor, kita bisa mengkelaskan itu. Tapi kalau di seni, barang seni itu relatif kita tidak bisa menilainya. Jadi mungkin dari itu beli lihat juga kita tidak bisa menilaikan itulah istilahnya. Tak ternilai lah. Tak ya, itu udah benar-benar tuh. Terus Bi Chandra gimana? Chandra Sigurd kenapa bisa ke seni rupanya? Kenapa nggak nyari side job yang lain? Tadi kan dibilang ini itu side job. Kenapa? Ceritanya gini, dulu kan sempat kuliah di Jawa nih. Sempat kuliah di Surabaya dulu. Surabaya, S2. S2 di Surabaya. Kemudian teman satu kos itu orang patung. Oke. Dia seneng buat patung. Tiang tuh sering ngikut istilahnya milu jak ya, kijo jak ya, barang kan. Entah ngapa cetok gitu udah ngaduk-aduk bias gitu. Pangman kan kene pidan di luar ragam merantau pidan panglah ke bekal tak beli ruko gitu bener. Cari celah kehidupan. Ya, pas. Bener. Tuh, Bu. Milu nutut ijo ngai patung ya milu nutut. Akhirnya tertarik gitu loh. Tertarik kengken carane gimana caranya buat patung, gimana caranya buat skala dan sebagainya. Terus kemudian mencoba dah cuma mulai pulang dari pulang dari Surabaya tuh. Sing lagai. Siap. Oh, tamat S2 sing lagai. S2-nya tamat tahun berapa? Tahun 2015. S1 2013 tamat, langsung lanjut ke 2015. Oke. Emang nih Kenceng geus tuh. Karena engke gawe sing lah masuk gimana gitu. Ini memang dia pengen belajar aja terusan. Dan sekarang Enggak juga sebenarnya. Enggak juga. Biar hilang dari rumah aja. Hilang dari rumah aja. Kali alasannya Tonya. Iya, biar hilang aja sebenarnya dari rumah tuh. Ya. Sepalan hilang, joh nih gitu. Surabaya dulu. Di Bali emang ada. Ada sih, tapi pengen lah merasakan gimana sih hidup mandiri. Ya, itu benar, yang penting. Ini dah anak-anak generasi muda sekarang nih mandiri kalian tidak mau, tapi poya-poya mau kalian, poya-poya mau tapi mandiri nggak mau kalian. Di mana letaknya itu? Ini kerja nih mandiri dulu ya, berarti di sana awalnya di kuliah dapat ilmu seni rupa apa nggak sebenarnya? Dapat. Tapi basic aja. Basic aja, ya. tidak mendalami seperti yang seni rupa teman kosnya. Bener. Beli Sigurd berarti ya. Betul. Terus. Jadi belajar otomotif istilahnya. Otodidak. Otomotif bengkel dong. Otodidak berarti belajar otodidak, tahu istilahnya sedikit. Otomatis otodidak kan otomatis tidak tahu. Nah, itu kepanjangnya. Ya, otodidak otomatis tidak tahu. Dari tidak tahu itulah kita belajar terus gitu loh. Oh, siap, benar. Nyak gitu. Nyak, pokoknya saya mau aja pokoknya saya. Berarti dari sana, berarti ikut bisa lah artinya ya, dari ikut awalnya. Sana. Kan kalau di sana basicnya mereka kan patung-patung orang lah. Patung-patung yang istilahnya ya nasional gitu loh. Artinya umum lah gininya. Oh, nggak kayak di Bali. Nggak kayak di Bali. Terus cobalah
sampai di Bali itu kita cobalah teknik yang kita dapat di luar itu, tiang bawa ke sini, ke apa namanya, ke Bali. Nah di sanalah tiang di Surabaya tuh pertama kali lihat clay. Yang tadi kita ngobrolin tuh. Clay, outframe kita ngobrol clay itu tanya, kalau kalian nggak tahu bukan bahasa gaul ya, bukan bahasa gaul. Clay. Bukan gitu ya, bukan gitu ya. Clay itu yang kayak tanah liat ya, yang merah itu ya, kayak tanah liat tuh. Bahan dasarnya itu kan kertas tuh biasanya clay. Oh, itu bahan dasar. Ada beberapa tipe sih sebenarnya. Ada yang bahan dasar kertas, ada beberapa bahan dasar apa namanya tanah liat, ada juga yang resin juga. Resin juga stone, ada. ya. Di Bali ada nggak? Ada. Yang Yang jual Ada. Ini Cuma termasuk bukan jual. produk lokal. Ini Itu termasuk produknya yang dari jual. mana? Di Itali. Hah? Villa punya. Agak Itali dan Kalau dia tahu ya, artinya ya, setiap tahun penjualan terbesar untuk clay-nya pasti di Bali. Kalau dia mau ngecek ya sebenarnya. Ngeriset? Iya, kalau mau ngeriset. serius? Men kita berapa Ya sih, banyak benar sih berapa banyak ya. sebali setiap Apalagi tahun. sekarang kan kita di Bali itu organik Benar, semua benar. ya kita. Gini, organik semua. gini lagi. Kemarin nih, yang kejadian tahun kemarin nih kan, gua baru nih setelah COVID ya, setelah pandemi kan, permintaan clay kan banyak nih. Yang ngubungin teman-teman di luar nih, di Surabaya, di Jogja, ada clay nggak di sana? Karena stok di Bali udah habis. Stok di Bali udah habis, supplier di Bali juga sudah habis. Ada clay nggak di sana? Kok kamu terus tiap Tahun? 2 hari, tiap 2 hari kamu waktu itu ngorder ya. banyak-banyak gitu loh. Kamu pakai apa gitu? Pakai mandi gitu. Emang pakai mandi? Nah sih, cincin lah. nah sih. Mungkin mereka berpikiran kok Dua hari orang sekali Bali bener tuh ya. kok terus ngalih gitu loh. Aku geno ya gitu loh Dena. Ya, paham. Nggak, kalau ini ntar belum lanjut nih ya Tana. Masih di clay nih saya nggak paham. Ini claynya tuh import dari sebenarnya ini produk dari Italia. Iya betul. Villa. Bahan dasarnya apa? Villa. Produk. Villa Italia. Kan ada FILLA. Oh itu Ya, nama brand-brandnya. Nama brandnya oke. Villa. Cucu ya. Titit. Ya. Tuh, itu dari Itali. Kalau kita misalnya ini kan belinya bilang bahan dasarnya bisa dari kertas, bisa dari bisa tanah liat. sama bisa dari apa lagi satu lupa. Stone batu. Dari batu. Semen. Itu bisa nggak kita produksi? Bisa sebenarnya. Kemarin teman-teman juga banyak yang produksi. Banyak yang produksi. Biar gini loh, biar nggak kita Iya. nyari di luar. Iya benar. Sobat ya, lebih baik kalau kita seandainya sudah bisa buat sendiri ya buatlah. Iya. Bener kan ya? Salah satu pun ogoh-ogoh di sini juga pakai produk sendiri dia, clay-nya buat sendiri. Ada kok di sini. Ada di sini. Buatnya dari apa? Dari Kertas. tepung. Tepung Kanji sama itu? kertas. Enggak, Nah, tepung kalau nggak salah ya. Tapioka. Tapioka juga, tepung jagung kan termasuk Iya. tapioka. Ada lemnya juga. Ya kurang lebih lah seperti itu bahan dasarnya. Diracik berarti Iya, diracik berarti ya. Oke, nanti. Cuma untuk kesempurnaannya belum bisa jentuh sempurna yang kayak di atau Oke. gini juga Mi, persepsi ini persepsi ya. Karena kita mengenalnya dulu clay yang di luar itu. Jadi kita kebiasaan. Kebiasaan produk lokal, kita jadi ada yang kurang nih dari clay itu. Oke. Gitu. Padahal harganya lebih murah Oke. yang produk kita. Padahal harganya lebih murah harganya. Oke, udah tadi belinya nyinggung sini ya, ini produk di sini ada ini. Ini ya sobat Padung kita nih sekarang berada di Museum Saka ya. Kita berada di Museum Saka dan kita sekarang podcastnya nih di depan ogoh karya nih, salah satunya karya beliau berdua nih, karya-karya seniman muda Badung. Nah, bisa berkarya lah di sini nih ya. Nih kalau nggak salah karyanya Beli Arif. Benar. Kalau itu, nah itu tuh dia karyanya Beli Chandra Sigurd. Ya. Berapa lama proses pembuatannya nih Beli? kita beli. Kalau proses pembuatan susah dibilang karena kita ada deadline di jadwal Ya. dari Museum Saka. Oh, itu dari sendiri. Museum Sakanya. Ya. Museum. Kenapa? Ya, dari Museum Saka. Kita start sih emang pembicaraan pembahasan mengenai proposal yang mau kita sama lah Ajukan, seperti ya. mengajukan proposal, kemudian cek tempat. Artinya bangunan ini sebelum jadi kita udah Kesini. masuk. Oh. Cuma belum proses, kita nentuin sama bangunan juga. Oh, nentuin ukuran juga Betul, gitu ya berarti ya. ya. Berarti kurang lebihnya berapa lama?
Sekitar kalau proses pembuatan sih kita Hampir sebulan. sebulan Ya, lebih. sebulan. Lebih. Kalau Kalau 24 jam full setiap 1 bulan, tergantung sebenarnya. Beda-beda Bisa mungkin ya. 10 Beda-beda orang mungkin gitu. ya. Ya 10 oh orang. beli, gitu. nih, tar dulu. Belinya nih, ini kan karya Iya. garapnya. Berapa orang ya, Bun? 4. 4 Termasuk orang. saya. Eh, 4 orang, 3 orang. 3 orang. Konseptornya berarti beli. Iya. Konseptornya beli. Terus kalau belinya Chandra berempat. berempat, Ya. konseptornya. Konseptor satu. Ya, Tetap. beli berarti ya. Konseptor 1, belinya bilang 1 bulan. Ya. 1 bulan. Kalau dikerucutkan, Kalau maksudnya kalau dikerucutan gimana? gimana bilang kita emang mulainya itu anggap dah di tahun kemarin. Tahun kemarin awalnya akhir tahun ya. Ya. Oh, sebenarnya ini karyanya di sini ini sudah diproyekkan tahun lalu gitu Iya. berarti ya. Tahun kemarin Ah. rencananya awal mau di Sebelum nyepi. Sebelum nyepi yang tahun lalu. Ya. Tapi Mungkin ada kendala, entah kita Oh, bangunan. menunggu ya bangunan. Bangunannya, Jadi oke. molor tuh berapa bulan molor, jadi gitu. oke. Jadi kita kalau Tiang pribadi cerita, waktu itu proses dikit-dikit baru sampai tahap penukuban. Kalau penukuban setelah itu molor, artinya deadline-nya mundur. Saya diamkan, saya ambil proyek yang lain. Oh, oke. Pemakaian paham, deadline paham. kencang dah so. Ya. Ketika itu deadline-nya langsung muncul, anggap udah 2 minggu ya? Enggak, 3 mingguan. 3 mingguan, ya hampir 3 mingguan. Deadline-nya muncul hari ini tanggal ini Langsung garap. Berarti 1 bulan. Kalau Ya, sebulan. beli siklut, Chandra? Kalau dibilang dari perencanaan ya, yang lanjut yang Arif tadi. Kalau di perencanaan kita memang dari tahun lalu. Kita mulai kalau nggak salah itu bulan Juli 2021. 2, 3. Hah? 21. Serius? Iya. Masih ragu Dua-dua. Juli 22. 22. Kemudian kemudian Dua-dua. Tiang ingat kenapa Tiang ingat deal proyek ini di tanggal 5 Oktober 2022. Deal proyek ini ingat project, karena apa Tiang waktu itu anak lahir proyek ini deal gitu. Tuh anggota Tiang ingat tuh. Anak Tiang lahir. Ini artinya berkah. dari Ya, berkah anak lahir 15 menit langsung. Anaknya terinspirasi dari proyek ini. Saka namanya anaknya. Nah, anak Tiang namanya kayak yang punya museum ini. gitu. Ya, nama anak saya terinspirasi dari yang punya museum ini gitu loh. Ternyata tidak salah berarti ya sobat Badungnya, anak pembawa rezeki ini benar langsung dibuktikan valid. Ya, valid. Anak pembawa rezeki langsung valid. dapat rezeki ya. Benar. Langsung dapat rezeki. Nah, Tiang lanjut. Kemudian kita di deadline selama 4 bulan kalau nggak salah. Oh. Dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, Februari di tanggal 20 itu kita deadline sebenarnya. Karena ngejar bulan Maret. Ya, benar. Nah, oke. kan Maret itu kan di penyepian. Ya. Sebelum itu kita harus sudah selesai. Tapi karena kendala di bangunannya belum fix untuk kita naruh karya di sini, Ya, benar. jadinya dimundur sampai bulan Agustus dulu. Kemudian akhirnya dimundur lagi sampai kalau nggak salah Februari. Bukan, Kemarin ya? Kemarin. Oktober. November. Juli Juli, 2023. Oke, di sana berarti ya. Tuh. Deadline-nya berarti pembuatannya kurang lebih berapa bulan? Saya tanya itu sebenarnya tadi. Pembuatan itu yang saya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ya, fixnya 3 bulan. Untuk ogoh-ogoh skala Iya, kan kecil. bisa dibilang kecil kan ya? Kecil ini berarti 3 bulan, 1 bulan cukup kalau realistis. Bener, kalau 1 bulan cukup karena Kalau itu dah. dikebut ya? Kalau dikebut. Kalau saya santai nggak ya? Gitu 1 bulan cukup kalau ogoh-ogoh kayak gini lah. Bisa lah saya ya sobat Badung ya. Bisa cuma nempel kan tapi ya. Nih, kita membahas karya di sini dah dulu ya. Ya. Kan selain beli Chandranya juga seniman tari karena sering saya lihat nari Anoman biasanya sih. Benar ya? Anoman saya lihat sering. Ya. Spesies. Kalau Ada SK-nya itu? Masya Allah. Ya, ada SK. Udah dari Hanoman saya ada gitu. Oke, kita bahas karyanya beli Arif dulu. Karyanya nih tentang Dewi Saraswati. Dari Saraswati. Nah, saya nih pertanyaan mungkin banyak orang awam ya. Kita taunya gogoh tuh kan ya, kita taunya gogoh tuh buta kala. Ya.
Karena kemarin sempat ada perdebatan kan kayak gini. Ogoh-ogoh itu kan harus mensimbolkan sifat yang jelek-jelek dari manusia itu sendiri karena merefleksikan diri gitu kalau nggak salah ogoh-ogohnya. Terus tentang buta kala, tentang apa kalau kali yang lain. Tapi sempat ada perdebatan Dewa kayaknya nggak boleh. Kan ada sempat perdebatan seperti ya Dewa karena Dewa tuh merefleksikan hal yang positif seharusnya. Karena kalau kita misalnya buat ogoh-ogoh itu kan istilahnya nyomio buta kala, kan gitu istilahnya bahasanya dulu kan. Kalau kita buat Dewa, gimana pendapatnya beli tentang itu? Saya hampir sama. Jangan. Awalnya hampir sama kan. Patah raga kejadian. Kita kalau saya cerita dulu lagi Oke, ya. boleh. Yang Tapi pertama, singkat dulu ya, singkat dulu ya, pertama kita deal, kita ngeluarin sketsa masing-masing. Oke. Ngeluarin sketsa masing-masing. Kalau awalnya sketsa saya bukan seperti ini. Ya, betul. Saya juga sama. Dia pun juga bukan seperti ini sketsanya. Ketika kumpul sketsa dari pihak owner atau komite di sini menanyakan, nggak ada yang buat ogoh-ogoh cantik atau bagus seperti itu. Bagus, ganteng gitu hasilnya. Oke. Coba dikasih masukan berapa apa yang bisa kita angkat sebagai apa namanya karakter yang mencerminkan cantik atau bagus. Oke. Gitu. Nah dikasihlah masukan Dewi. Nah ketika saya membuat beberapa jenis karakter cewek yang dipilih ini Dewi Saraswati, itu pun dipilih langsung oleh Prop Bandam. Prop Bandam. Sama sih kejadiannya. Beliau ngasih tahu, boleh nggak saya buat emang untuk Dewi gitu loh. Bagi yang nggak tahu Prop Bandam ya silakan search sendiri ya Tanya. Siapa itu rekomendasi dari Prop Bandam sendiri. Kalau yang nggak tahu search sendiri. Search Jadi nah sendiri itu ya. nah sirem berjalan waktu deal dah. Kalau persepsi saya buta kala itu emang benar. Itu konteks ogoh-ogoh. Ya. Nah saya berpikir ada kalau nggak salah seingat saya beliau menyampaikan ya boleh aja seiring berjalan waktu juga akan berkembang. Ini kan jatuhnya juga ke museum gitu. Oh ya, karya ini karena akan ditempatkan di museum, jadi kita akan merefleksikan semua tentang keunikan dari Bali itu sendiri kan gitu istilahnya ya, biar ini buta kalanya, ini dari segi gininya. Dan kalau beli Chandra berarti sama kayak gitu ya? Sama sebenarnya awalnya yang bawa idealis sendiri ya. Oke. Kalau karya-karya Tiang selama ini gogoh ada kritik sosial di sana. Bener. Pokoknya raga tuh apa namanya kita buat sesuatu tuh harus ada message yang disampaikan. Keresahan yang ada dalam diri kita, itu yang kita sampaikan. Betul. Ya, tapi tidak diterima di sini. Oh, karena ini sudah ada yang lain kan ya? Ya, betul. Ini yang di sini ini dari seluruh Bali kalau nggak salah ya? Dari seluruh Bali dan salah satu dan di Badung ada berapa? Tiga orang. Tiga orang yang lolos dan beliau ini salah duanya ya. Salah duanya. Satunya sebenarnya kami undang, tapi berhalangan. Ada kesibukan Ya, ada halangannya kita tidak tahu. Nah, jadi membahas tadi tentang keunikan karakter ya. Nah, kalau seandainya ya, kalau saya tarik lagi tahun-tahun sebelumnya ya untuk Ari Ngerupuk, tahun Sakanya, kita kan istilahnya di Bali itu ada beberapa seniman-seniman yang menonjol, kayak gitu ya. Misalnya kayak di sini ada karyanya dari Tampak Siring belinya ya, Gosman ya. Ya, Gosman dari Tampak Siring beli Gosmanya, dia punya karakteristik tersendiri tentang gogohnya. Betul. Jadi kan beli keunikan message yang ingin disampaikan ya. Kalau seandainya sama juga beli keduk yang dari Denpasar, dia karakternya tuh mungkin dia pengen menonjolkan modernisasi dengan pakai ogoh-ogoh yang bergerak. Betul. Benar kan? Itu keunikannya. Kalau di Chandra sendiri, keunikannya tuh apa? Kita mencari apa namanya identitas itu kan sangat susah ya. Ya benar-benar kali. Sangat susah. Susah nyari identitas. Kita tuh pengen menunjukkan sesuatu yang beda gitu kan. Pokoknya harus land gitu. Biar itu, ini karyanya nih. Iya, tanpa membaca, tanpa melihat sinopsis ataupun apa. Oh, itu karyanya si A. Itu yang masih kita dalam proses untuk mencari identitas itu. Tapi selama Niki yang berkarya pasti itu yang seperti yang bilang tadi, Tiang berusaha mengangkat sesuatu yang orang lain belum angkat, dan Tiang berusaha membuat karya cerita Nika sendiri. Artinya cerita carangan aja sih sebenarnya, kontemporer, lebih ke kontemporer ya. Contoh nih karya Tiang waktu tahun 2013 itu saya ngangkat tong sampah
yang sekitar Berapa? 6 meter diameter Sendiri? di Banjar. Oh, tak kira sendiri ngangkat tong sampah. Di Nah, mana ada tong sampah 6 meter? maksud yang ngangkat tuh ngangkat temanya tong sampah oke nih Bu. Kayak meja nih gede. Saya ngangkat tong sampah 6 meter gitu. Ya. Kita maksud nih. Itu dah artinya Itu ada keresahan tentang sampah plastik. sampah plastik. Ya. Oke. Waktu itu lagi gembor-gembornya organik dan non organik. Nah, perang antara styrofoam dan ulatan waktu itu. Ulatan ya. Ini ulatan paling luwung, ini styrofoam paling luwung. Waktu itu sudah karyanya pakai organik apa non organik? Non organik 100%. Waktu itu non organik. Non organik karena apa? Saya pakai plastik. Pure plastik 100%. Ini sampahnya langsung dijadikan betul. Bukan itu inovasi namanya tuh Pak, bukan. Itu inovasi Kan ya. kan organik apa non organik? Saya jawabnya non organik 100% itu non organik. Oh, Kenapa? Saya angkat sampah. Sampah itu yang saya gunakan. Kalau kita misalnya contoh nih, yang keresahan yang ini. Kita ngangkat kita pakai bahan ramah lingkungan. Kita tebang pohon, kita kita pakai bahan-bahan yang dari alam, tapi Rago tetap ngurul dulu sama dengan bohong kan? Sembahyang di pura, tenang lu di beten. Itu kan? Kalian sembahyang menghadap ide Batara, tapi trihita karena kalian lupakan. Jemaah itu sampah tuh dong nih. Ya, sampah kalian udah besar. Malu dong gitu loh. Malu sekolah tinggi-tinggi kalian mungkin kayak gitu ya. Berarti itu keunikannya. Itu keunikan pertama. Kemudian yang kedua, gogo yang kedua kita angkat lebih ke arah pluralisme. Apa tuh artinya? Keberagaman. Waktu itu zaman tahun 2017 kalau nggak salah, keresahan tiang nonton TV nih, kasus perpolitikan duniawi. Kita diguncang sama kasus yang namanya krisis identitas. Waktu itu zamannya kita menjelang politik nih. Iya. Waktu itu saya ngangkat veteran. Terus yang rencananya mau karya ulang tak taruh di sini, itu yang pertama. Karya tuh mengangkat tentang veteran, kemudian ada Garuda dan tikus. Itu main simbol aja. Oke, paham. Main simbol aja. Veteran simbol perjuangan masa lalu, kemudian ada tikus simbol perusuh, sama Garuda simbol tertinggi negara. Ya, dia nggak bilang negara tapi simbol tertinggi. Ya, Garuda lah ya. Nah, gitu. Bukan kacang, nggak mungkin kacang. Ya, gitu. Ya, gitu berarti. Ya. Masa lalu yang membaca masa sekarang. Ternyata Upidan Rago berjuang, veteran Daton berjuang, tidak mengenal istilahnya saya orang Bali, saya orang Jawa, saya orang ini, saya Hindu, saya Islam, saya Kristen. Enggak mengenal seperti itu, tapi berjuang demi satu tujuan, merdeka kan gitu. Merdeka, tapi pada saat itu yang mewujudkan bahwa veteran itu baca koran. Koran itu adalah simbol masa kini. Kenapa masa kini? Koran itu tiap hari berubah. Tiap hari dia berubah. Benar, ada berita-berita. Ada berita terus kan, up to date terus kan. Oh ternyata Rago Maco yang dulu tuh membaca yang sekarang. Oh gini kejadian yang sekarang. Ada oknum nih dalam tanda kutip yang ingin merubah idealisme kita gitu loh. Garuda itu sebagai simbol idealisme. Bhinneka Tunggal Ikanya mau dirubah menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Ini kalian kalau pengen tahu sebenarnya karya itu apa, langsung ngorto aja arsiteknya ya. Teman-temannya. Kalau saya kan aja ngorto, saya mungkin misalnya kalian ketemu gogoh nih di salah satu Banjar, tanya belikan arsiteknya apa, maksudnya ini boleh kalian tanya kayak gitu, biar kalian kayak menafsirkan, oh ini kene sebenarnya, sok tahu kalian lebih tanya ya. Lebih bagus seperti itu beli. Ya kan seharusnya ya. Enggak, lebih bagus menafsirkan sendiri. Oh masa sih? Serius, kenapa? Orang tuh bebas untuk menafsirkan, untuk menafsirkan istilahnya menafsirkan karya atau mungkin maksudnya gini. Tapi saat dia menemukan jawaban yang sesuai dengan si kreator yang buat, itu suatu kepuasan. Oh bisa ya Maco karya Rago gitu loh. Benar. Oke. Dari Blarip, apa keunikan Blarip? Siap kayak gogoh nih Arif ngelah nih karakternya. Kalau sebenarnya masih susah seperti yang dibilang tadi, kita bahas tadi,
untuk mencerminkan karakter karya bisa dilihat dari karya itu agak susah. Betul. Nah, kita panjang sekali prosesnya untuk menemukan keunikan. Tapi karena kebetulan Tiang sendiri juga masuk ke dunia komersil, Ya. permintaan itu, requestnya itu datang dari yang teman-teman Oke. beli buatin saya tapal seperti ini. Oke. Jadi untuk berproses latihan atau mengasah atau memunculkan karakteristik dari seorang seniman tuh jadi agak berkurang kesempatannya. Cuman Benar. saya lebih senangnya ke bidang tradisi. Kenapa? Karena untuk ke realis itu luar negeri luar biasa sekali. Ke realis. Kenapa tradisi? Saya pilih tradisi itu mungkin anak-anak muda mungkin kurang banyak yang tahu tentang tradisi, tentang pakam-pakam tradisi. Pakam-pakam. Saya pun juga kurang memahami, cuma saya masih tahap belajar mendalami proses tradisi, apakah bisa dikembangkan seperti itu. Oke. Jadi saya masih belajar untuk mengembangkan atau mencari karakteristik dari dengan mengolah tradisi, karakter tradisi seperti itu. Cuman untuk keunikan sendiri, mungkin seperti yang tadi bilang, mungkin ada yang tahu gimana tak bilang ya. Kalau saya spill contohnya seperti ini, tapi orang-orang tuh pasti udah tahu. Contohnya tapal-tapal mini itu lumayan saya buat setelah terserah aja beli kayak gimana aja. Gitu berarti ya. Iya. Gayanya beli aja pakai kita Style Jadi, beli kan, oke. secara tidak langsung tuh saya cepat buat, oh tradisi jatuhnya, tradisi jatuhnya gitu. Tuh. Jadi, kalau tradisi kan anggap dah seperti bome seperti itu. Ya benar. Oke. Tapal-tapal barong seperti itu lah. Oke, sekarang kita balik ya. Tadi kan keunikan nggak ada nih. Pak produser, nih kita nggak butuh air sih sebenarnya. Ada sebenarnya ini, coba jamin. Oh nih, gini nih ya, apa nama transparan nih. Nah, gini. Maya. Ya, bagi sobat Badung ya, karena kebetulan ini di channel YouTube Pemkap Badung, bagi sahabat UMKM Badung yang pengen produknya tampil sini, kayaknya saya akan Ya, boleh. Saya akan ajukan kepada Bapak produsernya nanti ya, bisa nggak kita tampilkan di sini sekalian, masa UMKM Badung nggak maju juga ya, gitu sedikit intermezzo dulu di kita. Oke, kita balik lagi sekarang. Ada nggak keresahan tentang, nah sekarang kan mau gini nih, mau nonton Saka, bakal ngerupuk nih istilahnya, kita di Bali bakal nyepi. Ada nggak keresahan yang sering timbul setiap tahun? Entah itu regenerasi atau entah itu dari karya, ada nggak keresahan yang gini yang timbul? Kalau saya sebenarnya ada, artinya setiap setiap tahun Saka, setiap menjelang Nyepi pasti ada keresahan. Yang pertama itu keresahan bagaimana orang khususnya Ogoh-Ogoh dulu ya. Iya, Ogoh-Ogoh. Bagaimana orang-orang itu berproses biar bisa belajar sendiri. Dalam arti memaksimalkan SDM yang ada. Yang ada ya di Banjar. Tanpa harus kita mencari orang lain keresahannya. Nah, contoh saya di desa, salah satu di Jimaran juga, kita tuh dulu sempat buat lomba, mungkin sampai saat ini masih buat lomba bagaimana caranya kreativitas atau karya Ogoh-Ogoh itu pure dari STT ya. Termasuk payasan tidak boleh membeli. Seperti itu. Sekarang masih berlangsung itu? Masih berlangsung. Itu tujuannya salah satunya regenerasi berarti ya? Dalam kriteria lomba. Kalau tidak lomba itu terserah kembali. Nah, cuma keresahan saya, emang kalau bilang keresahan gimana? Saya pun jualan juga. Kalau saya ngomong seperti ini kan saya nggak laku juga kan. Gitu kan? Cuman ada masuk-masukan gitu loh. Dalam arti bagaimana orang bisa kalau dia terus beli 1-2 kali boleh lah sebagai contoh atau referensi. Kan boleh juga kan? Kalau kita mau belajar itu lebih baik ya. Bahkan sekarang pun saya udah senang. Kenapa? Saya kan mengembangkan media sosial Ogoh-Ogoh Mini. Merangkul artinya seniman-seniman muda, memberikan wadah. Kenapa saya pilih Ogoh-Ogoh Mini? Tujuan saya adalah seniman-seniman muda yang mempunyai jiwa seni, mempunyai potensi, bisa belajar dari sana. Kalau dia belajar langsung ke Banjar, kemungkinan udah ada arsiteknya, dia malu muncul. Ya, biasanya gitu ya. Ini saya kasih dulu sedikit gini. Bagi Sekot Runo, yang dia Badung ya, sobat Badung ya, kalau kalian tidak bisa apa, yang penting kalian datang dulu, lihat dulu. Kalau kalian nggak lihat, kalian terus sing bisa, minimal kalian datang ke Banjar dulu, lihat prosesnya dulu. Oke, ini enak nempel lah malu. Dan juga nge-skate
seket gogo produknya dari arsitek minimal nempel. Prosesnya. Minimal apa istilahnya itu ya sekarang kan melamir gitu sih Iya. apa namanya minimal itu dulu. Jadi kalian tahu proses dulu, jangan tahu bisanya dulu, tahu prosesnya dulu mungkin bisa. Iya. Itu sih masukan dari saya, benar nggak itu beliau? Nah, bener nyambung juga sama yang dikatakan minimal nempel. Intinya datang dulu ke Banjar ketika sebenarnya SDM ada, Ya itu dah. cuman muncul nggak ada. Jadinya mereka beli. Ini dah nanti memunculkan quote-quote Ci, main Mobile Legends kan di Banjaran. Itu Jangan dah. pakai Ci Mobile Legends gitu. Ada Itu yang saya maksud udah Aku keresahan. lebih milih di Banjar daripada sama pacarku. Gitu. Akan muncul quote-quote gitu pada waktunya nanti. Ngomong-ngomong aja menjangkut. Ya, gogomu ajak menjangkut gak apa-apa, aku diputusin pacar. Itu yang menjadi keresahan. Ya, benar ya. Pesu ya semangat 45 kan ya banyak gitu. Terus kita kan kalau pesu Kasih sumum tuh. Ya, tiap tahun ya. Kalau beli Chandra Sama sebutnya. sih keresahan tuh ya. Setiap tahun pasti resah tuh, Ton. 45 tuh. 45 dia. Ya. Yang pertama tuh pasti tuh 45 menit. Solusinya kira-kira apa? Nah, kalau Solusi. saya punya nih. Ya. Kalau saya punya nanti saya kasih tahu ya. Kalau solusi ya yang sudah sih terapkan di Banjar. Solusinya kita kasih mereka porsi kerja. Kita kasih mereka tanggung jawab. Pertama tanggung jawab dulu. Nih mak kayak gini, sehingga bisa ngai gogoh, bisa ngai kopi kan? Dia kasih ngai kopi. Demannya mecil ape, bayang nggak? Ngene ya. Video. Nice. Dia demannya. Mantap. Misalnya jadi ada nu sing bisa ngudiang, sing bisa ngudiang nih, Ya. sing bisa ngudiang saja. Oh ini tugas jalan. Minimal jalan ya. Pasti ya bisa nggak motor. Beli kawat sih. Beli kawat sih, pokoknya dia jalan. tanggung jawab gitu. Kemudian yang keresahan yang kedua, kita nih udah sekian kali berkarya di Banjar utamanya. Artinya dulu nu udah di Sukatruno, nu ngidang lah. Sekarang yang kita Yang sudah pikirkan, berkeluarga. ya yang sudah berkeluarga, kita pikirkan itu adalah regenerasi. Regenerasi bener. Bagaimana sih kita bisa mencetak seseorang yang istilahnya ben pidan tuh rago bangga nepuin dia. Oh, rago pidan nidik ya, rago pidan ngajak-ngajak ya. Udah. Karya terbesar seniman adalah mencetak seniman baru. Nah, menurut itu saya ya. benar. Bukan mencetak karyanya, tapi Betul. mencetak seniman barunya. Betul. Kalau nggak salah gitu ya. Sama, kalau saya solusinya itu udah benar, dikasih tanggung jawab. Kalau nggak ada tanggung jawab, kalian tidak akan mau ke Banjar, tidak akan pernah mau ke Banjar. Iya. Bang Nasi, yuk mulai 10.000 pertama. Sing nekang kikit ya, tidak pasti itu 10.000 pertama dia mengacaukan semua. Mau kau nempel, buang nempel. Tapi yang misi kita agak luung masih gis. Tapi nggak banyak, jangan Tapi 10.000 jangan pertama bodoh, sampai 100 ya. Berkeras tuh. Benar imbangi dengan hal seperti itu Ya. biar ada juga yang menjaga Ya, positif balance, negatif tuh harus seimbang, harus ya. balance. Benar. Lebih dari 5 wajib kayaknya. Ya. Lebih dari 5 yang duduk kan. Ya. Oke, tapi itu aja sih sebenarnya ya dari keresahan tadi tentang itu ya. Saya sering gini sih ya. Tentang keresahan itu memang setiap tahun hampir bakalan seperti itu aja. Pokoknya intinya 45 tuh. Apalagi sebenarnya di Badung ya Ton ya, sebenarnya di Badung tuh kita kalau nggak salah dapat anggaran sekitar berapa ya di Badung, di PMK Badung sekitar Sekarang berapa? 20. Oh, ini Dinas Budayaan berarti 20 ya. Ya. Seharusnya 20 tuh sudah lah bisa, mungkin ada yang Boy, kurang kan. menguang. Ada yang kurang tapi ada lah sudah karya tuh 20 dia 20 juta Ya, kan. dibandingkan tempat lain gitu. Ya. Dengan daerah lain kayak itu loh. PAD paling gede ya. Ya benar, ada paling gede minimal. Nah, bangga loh jadi nak Badung sebenarnya. Tapi Badung kan pernah buat lomba ogoh-ogoh? Tiap tahun ya? Tiap tahun lomba gogo. Iya benar ya tiap tahun ya. Iya. Karena dikasih dana ya, masa nggak lomba ya? Masa Dikasih nggak dana, lomba? Cuma, nah belinya pernah jadi juri? Ya pernah. Juri di mana? Tahun lalu tiang juri di Badung. Oh, juri di Badung. Ya. Nah, ini. Kita bahas keresahan lagi ya. Sebelum nanti kita membahas yang di sini, ini kita bahas keresahan aja dulu dah. Di Badung. Ada nggak yang sudah dapat dana nih? SCT mana nih? SCT mana yang di Badung nih? Yang sudah dapat dana, tapi tidak ada gogoh. Ada nggak? Ada. Serius? Akan. Kasih tahu nih sekarang nih. Di mana? Ya mungkin ya dari pengalaman yang tahun kemarin nih, tahun 2023 kemarin. Kan lomba. Tahun 23 tuh berapa dapat dana? Udah man kesini lah. Molas 15 juta. 15 kayaknya.
kalau nggak salah ya. Oke, 15 juta. Dan ada yang nggak buat ogoh-ogoh? Ogoh-ogohnya ada tapi online pragat gitu, belum jadi. Mungkin gini ya, pemaksimalan waktu itu. Kemudian yang kedua Semangat 45. semangat 45. Oke. Itu yang gimana ya? Tiang berkunjung kalau nggak salah ya. Tiang kan dapat di zona 6 waktu nih. Di mana? Di daerah Kuta Utara sampai Kuta. Oke. Nah, kalau nggak salah itu saya menilai sekitar 80 ogoh-ogoh. Selama 5 hari. Kalau nggak salah tiang bagi 5 hari. 1 hari itu 18 sampai 20 ogoh-ogoh. Kemudian dari 18 sampai 20 ogoh-ogoh itu paling jadi 4 atau 5 gitu. Per desa tuh? Per 1 hari Per saya. bayar ya? Oh, Nah, bukan per 1 hari. Satu hari saya turun itu gitu loh. Personal. Saya datang sini, oh Nen Pragat, Bin ke Banjarlen. Wah, ini parah nih. Parah sih ya, parah seharusnya. Seharusnya sih parah. Parah. Saya sendiri pun punya pengalaman. Pengalaman artinya saya juga anak pemuda banyak. Buat Parah ogoh-ogoh di Banjar. Dalam arti kita pertama dapat dana pembinaan untuk buat Di Badung aja lomba, kalian iya. dapat uang, dan di Badung aja SCT yang dimanjakan oleh pemimpinnya di Badung aja. Nggak lah, saya nggak mau. hampir ya. Jangan. Oke. Jangan. Sensitif tuh. Tapi kalian sudah disuapin nasi, kalian tidak mau jalan. Tidur kan jemak kayak kalian, tidur kan konyangnya, tidur jemak kayak kalian jak konyang tuh ya. Udah bilang percuma lah, nanti saya mungkin akan mungkin menghadap lagi mana caranya kita biar buat generasi ini memang aktif ya gitu artinya. Mungkin gini, tiang tanya artinya kan, tanya kok sing Pragat kok belum jadi gitu. Oh, sempat Ya kok belum jadi. Ditanyakan. Beli, kita kekurangan waktu beli. Waktu. Nah, waktu Itu yang terutama karena waktu ini tiang juga nggak menyalahkan. Gara-gara kemarin itu kan lomba kabupaten itu kan dimajukan jauh, kalau nggak salah sekitar 3 minggu sebelum pengerupukan. Sangat Harus jauh. Pragat ya. Harus tadi ogoh-ogohnya. Oke. Sementara Rago harus meragatin ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh tuh istilahnya karya yang hanya sepintas saja. Jadi kayak banyak anggo Pragat. Gitu. Tunyal atau gimana nanti. Kalau man moyong artinya kalau didiamkan dia kan otomatis bosan Rago nepuin gitu loh. Mungkin solusinya dalam artian solusinya itu Ini baru nih saya tahu. kita undur lombanya karena kemarin tuh ada lomba provinsi. Lomba kabupaten dulu, habis itu lomba provinsi. Oke. Nah, itu beda apa namanya? Beda penilaian, beda lomba, beda juri juga. Per kecamatan artinya beda juri yang menilai juga beda. Oke. Kemudian tapi yang menjadi hambatan teman-teman tuh di lapangan itu adalah waktu. Termasuk tiang pun juga di rumah hampir baru 80% karena memang jarak mencari pengerupukan selama selesai ogoh-ogoh itu terlalu terlalu ini nanti kita bicarakan. Beli Chandra kan di sana. Saya juga ada masukan mungkin untuk boleh masukan boleh. Entah itu apa yang harus disebut. Ya. Disebut. Mungkin gini ya. Kalau kemarin jarak saya sendiri kreator juga di Banjar juga sering ikut juga lomba, entah itu mau target ikut lomba atau enggak. Ya. Tapi kita berharap kalaupun nggak target, kita juga berharap ogoh-ogoh itu jadi saat penilaian. Karena itu harga diri masing-masing. Benar, kalau punya kayak gini benar nih. Tanggung jawab kita sebagai yang menerima dana aktivitas. Nah, untuk masalah gininya, dealnya itu dalam arti dealnya, apakah kapan suratnya ini datang? Surat yang maksud nih, surat dari Pemkab, Pemkab Badung. Lomba ogoh-ogoh keluar lebih dini gitu lah istilahnya. Kalau dulu tuh saya sering gini, kalau saya target, belum keluar surat, saya bulan akhir tahun lah, Desember, November tuh udah start. Walaupun belum ada berita, entah lomba atau tidak, saya udah start untuk target itu sendiri. Jadi itu jadi solusi saya ketimbang kita saling nunggu ketika datang infonya baru kita ngeredam eksekusi. Benar. Jadi itu yang sama saya pun sendiri bilang untuk masalah waktu itu jaraknya terlalu mepet. Jadi itu yang kemungkinan membuat pencapaian tujuannya nggak bisa terselesai. Oke, nanti saya usulkan karena ini semua ngeluh masalah waktu ya. Kita usulkan pas nyepi aja penilaiannya gampang lah, simpel pas nyepi ya.
Di Diana. Jadi mungkin seminggu ya nanti. Oke, Iya. itu tadi tentang gini ada ogoh-ogoh. Sekarang ini saya mau tanya nih. Karyanya Beli ini kan diundang di sini nih, di Betul. museum ini nih. Museum Saka. Museum Saka nih. Museum Saka nih kan siapa yang punya nih? Yang punya ini Ayana. Ownernya. Owner Ayana. Ya mungkin bapak saya kan. Iya. Kalau bapak saya ya sangat mungkin di sini. Ya, saya Mungkin di tahu sini sih ya. ownernya karena saya sempat kerja di sini. Oh, belinya sebagai ownernya punya ya. Iya. Dari Ayana Resort ya. Bahkan saya saat kerja di sini pun udah tahu bakal ada museum, cuman belum tahu museumnya museum apa gitu. Oke, karena saya sih sebenarnya saya nanya aja. Saya sudah dijelaskan tadi di bawah tadi sama pengelolanya ini tuh proyeknya ini sebenarnya sudah dibuat dari 2015. Cuma khusus untuk ogoh-ogoh aja awalnya. Tapi kalau kalian pengen kesini mumpung masih gratis nih soalnya di sini ya. Museum nih saya rasa nih museum yang bagus nih Ton. Terus museum ini itu ada lontar. Bagi kalian yang sering nanya, Beli, kan carane ngiwo beli kan carane ngiwo. Dini ada cuma kalian sih bisa ngaco ya karena saya yakin generasi muda sekarang nih mungkin ada yang bisa baca lontar, tapi kayaknya kalian lebih banyak kalian baca sosial media kalian saja ya. Jadi di sini tuh ada lontar, ada film juga tadi saya sempat nonton. Dan salah satunya ogoh-ogoh yang jadi pionir lah di sini kayaknya. Ogoh-ogohnya beli dari Main stage-nya. Ya, main stage-nya ya. Jadi itu tadi terus Beli gimana nih untuk tahun depan karyanya sudah ada desainnya? Tahun ini. Sementara Tahun depan ini Desember masih Desember nih. ya? Desember ya. Tahun depan ini Desember masih ada nggak sudah ada gininya depan. karyanya? Kalau tahun ini sih belum. Untuk tahun depan belum. 2024 belum. Belum Masih- ada planning ini loh tahun depan ada Gini loh. Pesta rakyat, terkadang karya tuh muncul langsung kayak gitu. Langsung orek-orek kayak malu gitu. Tapi belum kepikiran. Oke, inspirasinya tuh tidak bisa kita purekan datangkan langsung dari Beli Kandranya. Nggak bisa gini sih, benar lagi nggak bisa apa namanya? Kita nggak bisa minta, ya bisa datang sendirinya gitu. Oke, dengan mimpi. Iya. Tapi kalau di saat keadaan tertekan, kalian harus berangkat nih bulan nih, tek di Diana gitu loh. Kalau belinya, Kalau saya terbalik. terus harus ada mendesain dulu ya. Kalau saya tuh selesai nyepi, misalnya setelah nyepi, udah lah mulai nyari temanya dulu. Untuk tahun depannya. Iya, nyari temanya dulu enggak. karena saya By sendiri pun untuk gimana bilang, kalau kan lomba ogoh-ogoh. Lomba ogoh-ogoh itu kalau masalah seni atau SDM masing-masing punya skill kan? Ya benar Masing yang kita skill. bahas tadi itu. Kadang yang paling menjadi poin itu adalah tepat tema, pemilihan ide. Ya benar. Itu Jadi yang saya masalah. sendiri pun untuk mencari tema tuh lumayan berbulan-bulan. Cuma nggak setiap hari juga iseng. Kalau iseng dalam arti punya kerjaan paling spillnya itu nyari-nyari referensi entah di Bali, di luar seperti itu. Nyari temanya. Untuk berprosesnya kurang lebih hampir sama setiap tahunnya. Oke, waktunya kayaknya nggak tahu saya. Tapi saya punya pertanyaan pertanyaan terakhir dari saya yang memang di kepala saya terus terngiang-ngiang. Pertanyaan gini, dulu kan ogoh-ogoh tuh diam ya kayak gini lah. Diam artinya sekarang tuh kan ada improvisasi, artinya pengembangan lah. Memang perubahan itu hal yang hakiki, tidak Ya, bisa betul. kita bendung perubahan Itu yang abadi. Iya, perubahan itu adalah hal yang abadi. Kan ada sekarang ogoh-ogoh yang bisa bergerak kayak di sana contohnya ada tadi bergerak. Kan banyak yang ini robot apa ogoh-ogoh nih kan gitu biasanya ogoh-ogoh itu kan diam biasanya biar bisa diogah sama diogoh gitu kayaknya. Filosofinya saya juga kurang pasti ya. Cuma ini menurut Beli pandangannya gimana? Benarkah itu robot atau memang ogoh-ogoh atau ini cuma improvisasi dari kita karena dunia global, dunia digital sudah masuk gitu deh. Oke, yang coba ya jawab ya. Ada sepemahaman yang. Yang pertama, ogoh-ogoh tuh kita bisa masukkan karya seni yang baru. Dia karya seni yang baru. Awal kemunculan itu kan di tahun 1980. Guys, nice. Nah, Oke. kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau suatu perubahan, kalau yang Gi bilang tadi, perubahan adalah suatu yang abadi. Ini karya temporer yang digunakan menyesuaikan dengan waktu. Masanya. Benar. Kemudian, apakah itu salah? Itu udah yang Justru saya melihat itu suatu kekayaan, kreativitas. inovasi.
itu kekayaan yang nggak dimiliki oleh orang luar. Tapi ogoh-ogoh pasti punya ciri. Ya benar ya. Tidak ada ogoh-ogoh selain di Bali. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bedanya ogoh-ogoh dengan patung. Ya no, patung kain itu bisa langsung dari bahan Ya satu. dari bahannya dari semennya Satu itu. bahan. Satu bahan, kamu cara bedogol model Ya, kan, benar, togok tuh. Kemudian yang ogoh-ogoh pasti nggak ngebok. Bok ya rambut, ya memang rambut. Rambut. Artinya Realis. Nah, kain ya memang kain. Iya kain. Kamannya ya. Kaman itu memang kaman. Itu yang mencirikan ogoh-ogoh. Oh. Coba aja, siap. coba dilihat secara umum aja sih. Coba dilihat secara umum aja. Pasti ogoh-ogoh seperti itu. Ya benar. Dari belinya dah, Mas Kamli. Masukan untuk Tuh ya yang tadi itu saya tanyakan tuh menurut beli gimana, robot apa ogoh-ogoh gitu. sah-sah aja. Kembali ke seperti yang tadi itu, setuju, inovasi namanya inovasi, tapi boleh dalam arti boleh dengan mesin, cuma kembali kadang beberapa ada juga yang salah untuk menerapkan teknologi itu ke dalam ogoh-ogohnya. Yang pantasnya ogoh-ogoh itu nggak seharusnya bergerak, jadinya aneh, soleh. Oh, Bahasa gitu. Bali Penempatan malah geraknya soleh yang tuh. geraknya gitu. Contoh Jadi, nih, ada nak metapo, nak metapo. Masa nak metapo gerak-gerak kan waduh-waduh. Oh, Udah oke. metapo kan ngoyong gitu loh. Salahnya. Yang penting kita mengimplementasikan teknologi itu secara realistisnya. Realistisnya apakah cocok dia digerakkan, pantas nih sayap kan emang harus Ya, emang harus sayap gerak, gerak. harus gerak, benar. Oh, Saya bilang itu- metape malah gini dia metapenya kan. Nah, juga salah. itu kalian yang mungkin yang sering komen kayak gitu di sosial media, robot apa nih, kalian nggak bisa buat ogoh. Kalian kurang inovasi berarti ya mungkin ya, bukan nggak bisa buat, mungkin kurang inovasi atau mungkin punya ciri khasnya tersendiri kan kita tidak bisa salahkan. Mungkin yang jelas perkembangan itu pasti kreativitas itu tidak bisa dibendung juga kan. Betul. Jangan aja teknologinya dijadi untuk nanti misalnya berkembang ya. Sekarang kan udah ogoh-ogohnya bergerak, nanti sananya sendiri bergerak, pemudanya nutut. Jangan ya seperti itu. Kan bisa aja kan. Hilang Bisa aja kan ini yo. pemudanya loh. Hilang semangat gotong royong. Seketika orang-orang tuh meninggalkan dunia tradisi ogoh-ogoh. Ya, karena Betik dia 45, menik- 45. ya, Kesannya ogoh-ogoh pang bergerak remote kan ngono nyalanin. Oke. Jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin ini sudah di akhir waktunya kita beli ya. Ada nggak pesan untuk para penerusnya nanti? Ini kan bilang lah nih nanti beli berdua nih nanti bakalan jadi pionir lah saya bilang yang menggerakkan. Apalagi sudah tampil karyanya di sini. Ada nggak pesan untuk generasi muda kita yang masih belum kelihatan yang sudah kelihatan ataupun yang masih belum kelihatan potensinya? Ada nggak pesan dari beli dulu? Oke, pesan untuk teman-teman semua, entah itu anak muda atau regenerasi kita, saya pun sendiri masih dalam proses regenerasi juga, Oke. belum bisa dikatakan hebat, cuma kalau berbicara tentang pengalaman, saya pun awalnya dulu malu untuk menunjukkan sebuah karya. Nah, ketika pengalaman seiring berjalan waktu, saya menunjukkan karya saya expose karya saya dengan media sosial. Saya banyak berproses membuat karya di sana menjadi menjadi timbal balik yang bagus, dalam arti komersilnya kita dapat, sehingga dari sanalah saya perbandingkan pendapatan dari kerja pariwisata, tinggal kita kerja sendiri di rumah freelance membuat sebuah karya seni, mengembangkan tradisi, ternyata lebih banyak. Oke. Ternyata lebih banyak. Nah, pesan yang saya untuk teman-teman seniman muda baru regenerasi, kalau teman-teman punya skill, dalam arti skill jangan malu-malu untuk diekspos. Yang mana ketika kalian expose, menurut kalian itu karya kalian biasa-biasa saja, tapi setiap pandangan orang punya sisi seni masing-masing. Ada pasti yang bakal bilang itu karya bagus, pun ada juga yang bilang itu karya ini jelek. Ya benar. Intinya kita berkarya, percaya diri, terus expose karya kita, seiring berjalan waktu pasti berkembang. Semua pun juga seperti itu. Pokoknya jangan malu untuk mengekspos sebuah karya, walaupun menurut kita karya itu jelek, tapi belum tentu penikmat atau netizen itu bilang itu karya yang jelek. Ya benar. Oke. Dari belinya? Oke. Beli Sigurd Chandra, bagus kencing. Suksemoyo Yogi. Gini, apa namanya? Untuk pesan yang bukan ke arah senimannya, tapi ke arah pemuda. Pemuda Badung, Oke. khususnya pemuda Ya, Bali benar, pada betul. umumnya, jadikan momen pengerupukan ini, jadikan momen ogoh-ogoh ini sebagai sinergi untuk menghidupkan Bali Banjar.
Kenapa menghidupkan Balai Banjar? Karena Balai Banjar dalam 1 tahun kita hanya ketemu nyepi 1 kali. Dalam pengerupukan itu kita di sana ada teman-teman yang kerja di pariwisata, ada teman-teman kerja di luar dengan kesibukan masing-masing secara pribadi. Jadikan momen ogoh-ogoh ini untuk kalian bertemu dan menyatukan visi di Balai Banjar. Karena ini momen yang hanya datang sekali dalam setahun. Belum tentu kalian dalam 1 tahun itu bisa ketemu dengan teman-teman, bisa saling bahu-membahu, saling gotong royong, semangat ogoh-ogoh, spirit ogoh-ogoh. Ini kita pakai spirit gotong royong, spirit kebersamaan gitu loh. Oke, mantap dah. Ada lagi? Oh, dah, oke. Tadi itu bincang-bincang kita bersama beliau berdua nih. Mungkin sekilas tadi kita sudah ngobrolin tentang kreativitas, karya dari beliau berdua nih. Nanti mungkin beliau akan menelurkan nanti. Beliau berdua bilang mereka masih mencari ciri khas dan jati dirinya masing-masing. Mungkin kita harap nanti kita akan munculkan lah di Badung. Oh, ini ciri khas Pebadongan. Istilahnya itu ya. Ini ciri khasnya si Grut nih, si Grut Art gitu misalnya. Ini ciri khasnya Beli Arif. Mungkin nanti kita akan melihat karya itu nanti, mungkin nggak setahun ataupun karena prosesnya lama ya. Lama. Jadi kesimpulan saya sedikit bagi generasi muda yang khususnya di Badung, khususnya saya ngomong sama Anda yang di Badung, Anda dapat dana minimal, kalian seperti bilang semangat dari Beli Chandra ini udah bagus sekali. Kita harus datang ke Banjar, gotong royong, jadikan ini momen kita untuk saling bahu mengeluarkan kreativitas kita sendiri, dan kita harus sama bareng melestarikan budaya ini. Benar kan ya? Benar. Betul. Terus pesan dari Beli Arifnya intinya gini. Saya nemu kata-kata ini, ingat langsung di kepala saya. Saya dapat pesan dari salah satu seniman muda, juga nggak tahu beliau dapat kata-kata ini dari mana, Pak De Aris. Pak De Aris. Berkarya pasti berguna. Betul. Benar ya, itu ya. Mungkin pesan saya terakhir itu. Jadi bagi para sobat Badung, kita minggu depan atau nanti boleh nggak tak tambahin tuh? Boleh. Oke. Berkarya pasti berguna dan berharga. Oke ya. Betul. Bagi sobat Badung yang pengen kita membahas apa lagi, tolong drop komen sebanyak-banyaknya. Jadi minta juga ya, biarkan Beli ini terus jadi host, kita akan terus mensabotase ya. Nanti di-SK-kan ini, tolong di-SK-kan ya. Jangan lupa tetap subscribe dan follow, ikuti akun Pemkab Badung ya, YouTube-nya ataupun sosial media yang lain. Sukses semua. Akhir kata dan ucapkan terima kasih Beli berdua, sang maestro muda kita. Dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi. Sukses semua. Thank you. Sip.